Shalom para pemirsa setia yang diberkati Tuhan. Sungguh merupakan kebahagiaan kita dapat berjumpa kembali dalam program All by Grace. Semua karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia, anugerah dan kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami saat ini mengikuti acara All by Grace. Tuhan berkasih karunia apa yang kami dengar, apa yang kami ikuti acara All by Grace ini benar-benar menjadi berkat bagi kehidupan kami semua, sehingga kami mengerti bagaimana menjadi manusia yang bersedia daripada memilih yang tidak bersedia, sehingga hidup kami benar-benar boleh menjadi teladan dan berkat bagi hidup banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, ambil alih semuanya sehingga kami boleh mendengar dengan hati yang benar-benar mau diberkati, dan hidup kami percaya ke depan tidak akan pernah sama lagi, akan ada perubahan yang terjadi karena kami sadar kami harus mengerti memilih dengan baik dan tepat menjadi manusia yang bersedia menjadi teladan dan berkat bagi hidup banyak orang daripada memilih yang tidak bersedia. Terima kasih Tuhan, urapan-Mu turun atas hamba-Mu yang menyampaikan maupun yang mendengarkan boleh sama-sama diberkati. Terima kasih Tuhan, kami sekali lagi serahkan acara All by Grace ini ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kiranya kasih dan kuasa-Mu akan turun menaungi kami, dan kami benar-benar boleh diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan serahkan program All by Grace saat ini. Haleluya, amin. Kasih setia-Mu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan
Dalam kehidupan nyata, sering kita mendengar atau menyaksikan sendiri dengan adanya orang-orang yang bersedia berkorban demi orang lain tanpa memikirkan diri sendiri apakah dirugikan atau disalahpahami karena tindakan perbuatannya itu. Sebagai contoh, ada orang tua teladan yang begitu mengasihi, mengayomi, dan rela berkorban banyak hal demi supaya anak-anaknya bisa menimba ilmu sampai lulus di perguruan tinggi dengan mendapatkan gelar dan selanjutnya pekerjaan yang baik. Ada juga orang tua yang memiliki anak dengan keterbatasan fisik atau mental sehingga mereka terpaksa harus berbagi waktu antara pekerjaan dan merawat anak mereka. Dengan kasih yang besar, mereka bersedia mengorbankan pikiran, waktu, dan tenaga, bahkan bersedia jika pekerjaan, karir, usaha, kenyamanan seandainya bisa terganggu, demi untuk dapat merawat anak mereka itu. Bukan untuk sekedar 1 atau 2 tahun, tapi bisa jadi sampai puluhan tahun. Pernah seorang anak yang sudah berhasil, namun ia selalu ingat dari mana ia berasal. Bagaimana orang tuanya bekerja keras demi membiayai dirinya hingga lulus kuliah dan memperoleh pekerjaan. Ketika mendengar kabar bahwa orang tuanya sakit, ia rela dan bersedia melakukan segala sesuatu demi mendapatkan solusi bagi kesembuhan orang tuanya. Bahkan sampai meminjam uang dari pihak lain demi biaya pengobatan orang tuanya. Ia bersedia lakukan semuanya itu karena mengasihi orang tuanya. Demikian juga dengan seorang suami yang menikah dengan istri yang egosentris. Yang penting sendiri berbahagia. Apa saja yang diinginkan harus tercapai. Senangnya hanya shopping, arisan, kumpul-kumpul, tidak mau tahu menahu urusan rumah tangga atau urus anak. Sehingga suami harus merangkap sebagai bapak sekaligus ibu rumah tangga. Juga karena harus mengurus semua kesibukan di rumah. Padahal dirinya sudah banting tulang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mengapa sang suami tetap mau melakukan itu semua? Karena dari awal ketika mengucapkan janji nikah, ia sudah bersedia untuk menerima istrinya apa adanya dengan segala konsekuensinya. Namun di sisi lain, ada juga orang-orang yang menolak atau tidak bersedia berkorban. Contoh, ada orang yang baru nikah, belum sampai sebulan, tapi sudah ribut minta pisah atau cerai. Karena ternyata pasangan hidupnya jauh dari apa yang dibayangkan selama ini. Semakin hari semakin menderita jika tinggal bersama pasangan hidup seperti demikian. Ia lupa akan janji nikah yang sudah diucapkan, yaitu harus bersedia menerima pasangannya dalam kondisi apapun. Akhirnya kehidupan rumah tangga sering terjadi keributan, baik yang kecil atau terlanjur menjadi besar. Ujung-ujungnya minta cerai. Bahkan ada juga orang tua yang menganggap anaknya sudah tidak bisa ditolong atau tidak memiliki harapan lagi. Mereka sudah lelah berkorban, tidak sanggup lagi karena merasa tidak ada hasilnya, seolah semuanya tidak ada ujungnya. Akhirnya mereka angkat tangan dan menyerah. Tidak bersedia untuk mengasihi anaknya lagi sampai akhir dengan rela berkorban lagi. Bisa dibayangkan betapa tidak enak berkehidupan di tengah orang-orang yang tidak bersedia dalam banyak segi. Misalnya tidak bersedia memaafkan, tidak bersedia memberi waktu untuk mendengarkan, tidak bersedia menolong, tidak bersedia mengarahkan, tidak bersedia menemani, tidak bersedia menyatakan kasih sayang, tidak bersedia mendukung, dan sebagainya. Sebaliknya, hidup akan menjadi ceria dan bahagia bila dikelilingi oleh banyak orang yang bersedia menyatakan kasih sayang, bersedia memaafkan, bersedia menghibur, bersedia mendukung, bersedia mendengarkan, bersedia menemani, bersedia dalam banyak hal, dan sebagainya. Padahal bila kita sadar sebenarnya dalam kehidupan nyata banyak hal positif yang bisa kita teladani sehingga hidup kita juga bisa menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang lain dengan dampak membawa perubahan hidup pada mereka. Hanya dengan kita bersedia untuk balas budi orang lain, pikul tanggung jawab dan konsekuensi atas dasar kasih. Mudah ditemukan banyak hal negatif di lapangan sebagai akibat dari orang-orang yang tidak bersedia dalam hal yang sebenarnya praktis dan realistis
Misalnya, tidak bersedia mengalah, tidak bersedia dirugikan, atau tidak bersedia bila kenyamanannya terganggu. Kembali kepada pilihan di tangan kita masing-masing. Kita bersedia atau kita tidak bersedia tentu dengan segala hasil dan dampak positif yang akan terjadi atau konsekuensi dan akibat buruk yang membuat kehidupan insani di dunia terasa gerah, begah, dan tidak betah. Tema All by Grace hari ini adalah tidak bersedia. Kiranya melalui pembahasan tema kita belajar bersama untuk menjadi orang-orang yang sadar diri, tidak lupa diri, dan mengerti senantiasa bersedia membalas budi dan kebaikan dari Tuhan maupun sesama. Sehingga kita tidak lagi menjadi orang yang egois yang hanya hidup untuk diri sendiri. Sebaliknya, kita menjadi seorang yang bersedia dalam banyak hal dan dapat menjadi teladan serta berkat bagi sesama serta memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup di dunia fana ini. Ciri-ciri manusia yang tidak bersedia menjadi teladan dan berkat antara lain. Yang pertama, tidak bersedia untuk mengalah. Seiring perkembangan zaman, budaya mengalah terlihat semakin memudar. Alkitab pun menyatakan bahwa keadaan manusia pada akhir zaman akan mencintai dirinya sendiri. Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 2, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Semakin ketatnya persaingan di segala bidang, banyak orang kini menganggap mengalah hanya akan merugikan diri sendiri. Fokus mereka hanyalah diri sendiri. Me, myself, and I. Banyak orang tidak peduli orang lain dan bersikap egosentris mementingkan dirinya sendiri. Sebagai orang percaya, sudah semestinya kita tidak bersikap dan berlaku demikian. Sebab Alkitab mencatat di dalam Filipi pasal 2 ayat 3 dan 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hal ini memang tidaklah mudah untuk dilakukan. Namun sebenarnya mengalah akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Belajar dari satu kisah Abram dan Lot. Kala itu para gembala dari Abram dan Lot sedang berkelahi memperebutkan tanah ketika menggembalakan ternak mereka. Untuk menghindari perkelahian, mereka pun memutuskan untuk berpisah. Dan Abram dengan kerendahan hati mempersilakan Lot untuk memilih terlebih dahulu daerah yang dianggap baik menurutnya. Sebenarnya sebagai seorang senior atau yang dituakan, seharusnya Abram yang terlebih dahulu memilih. Namun Abram memilih untuk mengalah demi kebaikan dan berkata dalam Kejadian pasal 13 ayat 8 sampai dengan 11. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Lot memilih lembah Yordan yang terlihat sangat baik. Abram menerima keputusan Lot. Dan ia pun mengalah dengan menetap di bagian lainnya, yaitu di tanah Kanaan. Pada akhirnya tempat yang dipilih oleh Lot dimusnahkan oleh Tuhan, yaitu di Sodom dan Gomora. Secara kasat mata mungkin Abram hanya mendapat tanah sisa dan terlihat tidak sebaik lembah Yordan yang banyak airnya. Tetapi Abram rela untuk mengalah demi kebaikan Lot, juga untuk menjauhi pertengkaran yang ada. Dan pada akhirnya terlihat bahwa justru Tuhan memberikan yang terbaik bagi Abram.
Tindakan Abraham inilah yang disebut dengan mengalah untuk menang. Seringkali tanpa disadari, bila tidak mau mengalah, kita sebenarnya telah kalah. Kalah oleh tipu muslihat iblis karena memilih menjadi manusia egois dengan mementingkan diri sendiri. Sehingga pada akhirnya akan ada terjadi perselisihan, kekacauan, dan perseteruan. Walaupun secara manusiawi kita tampak untung atau menang, tapi sebenarnya saat itu iblis yang menjadi pemenang sesungguhnya, dan kita menjadi di pihak yang kalah karena telah memilih yang salah. Maka dari itu, jika saat ini masih ada yang beranggapan bahwa mengalah berarti kalah, sesungguhnya anggapan tersebut adalah salah. Justru kita adalah pemenang yang sesungguhnya. Mengapa? Karena untuk mengalah dan menjadi pendamai itu sulit. Dibutuhkan kerendahan hati seperti yang dilakukan oleh Abraham. Dan pastinya selalu ada upah untuk orang yang rendah hati seperti Abraham yang diberkati oleh Tuhan. Mengalah itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Tetapi sebaliknya, orang yang tidak mengerti mengalah akan mengalami banyak kerugian, baik kini maupun di masa yang akan datang. Memang ada kalanya terasa berat dan sulit untuk mengalah, tetapi percayalah, saat kita memilih untuk mengalah dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, maka kita pun akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita. Kita akan melihat pembelaan Tuhan bagi hidup kita yang ujung-ujungnya pasti akan menjadi indah, baik, dan luar biasa. Kiranya kita semua memahami bahwa mengalah juga dapat menunjukkan kedewasaan hidup rohani seseorang. Dan mintalah Tuhan menjamah hati kita sehingga bersedia mengalah sampai terbentuk menjadi karakter yang mengalah dalam kehidupan kita. Izinkanlah Tuhan untuk menyentuh hati kita dan memampukan kita bersedia mengalah dalam segala perkara. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Maafkan ajarku sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Betapa ku mencintai terjadi. Ku tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Kau selalu
rancangan terbaik oleh karena kasih. Tuhan sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Yang kedua, tidak bersedia dirugikan. Pada suatu sore menjelang malam, ada seorang pemuda yang tampaknya masih berkuliah sedang berjalan mondar-mandir di depan sebuah rumah makan sederhana. Ia menunggu sampai restoran itu sudah mulai sepi. Dengan segan dan malu-malu, akhirnya dia pun memutuskan untuk masuk ke dalam restoran tersebut. Dengan kepala menunduk, dia memesan semangkuk nasi putih tanpa lauk apapun. Sepasang suami istri muda pemilik restoran tersebut pun memberikan nasi putih sebagai pesanan. Namun pemuda itu berkata kembali, "Apa saya bisa minta sedikit kuah sayur untuk nasi saya?" Dengan tersenyum, istri pemilik restoran itu memberikan kuah sayur kepadanya dengan gratis. Sebelum pulang, pemuda itu kembali memesan semangkuk nasi putih untuk dibawa pulang. Namun pemilik restoran itu berkata kepadanya, "Semangkuk tentu tidak akan cukup. Aku akan memberikan nasi yang lebih banyak." Diam-diam pemilik restoran itu menaruh sepotong daging dan sebutir telur di bawah nasi dan kemudian membungkus nasi tersebut. Pemilik restoran pun mengundang pemuda itu untuk datang kembali dan pemuda itu pun pulang dengan gembira. Setiap hari selama 4 tahun lamanya, pemuda itu selalu datang dan memesan semangkuk nasi dan membawa pulang sebungkus untuk bekal keesokan hari. Itu dilakukannya terus setiap hari sampai pemuda itu tamat dan diwisuda. Selama 20 tahun lamanya, pemuda itu tidak pernah nampak di restoran itu kembali. Pada suatu hari ketika pasangan suami istri pemilik restoran sudah berumur 50 tahun lebih, tiba-tiba mereka menerima surat dari pemerintah yang menyatakan bahwa restoran mereka akan digusur. Dengan demikian, mereka akan kehilangan mata pencahariannya. Mereka pun menangis dan berpelukan. Mereka tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tiba-tiba datanglah seseorang dengan pakaian rapi dan perlente. Datang memberikan penawaran bagi suami istri tersebut untuk membuka kantin di gedung perusahaannya. Segala sesuatunya akan disiapkan. Mereka hanya perlu menyiapkan diri dan bersiap untuk memasak. Tidak ada uang sewa sama sekali, hanya perlu bagi hasil untung di akhir bulan. Pasangan suami istri pun terheran-heran. Bagaimana mungkin ada tawaran yang begitu baik dan menarik datang begitu saja? Ternyata direktur perusahaan itu adalah pemuda yang dulu selalu berkunjung di restorannya. Pemuda itu kini telah menjadi seorang direktur yang sukses dan ingin membalas budi baik pemilik restoran dengan memberi mereka kesempatan untuk mengembangkan bisnis restorannya. Sungguh sebuah kisah yang luar biasa. Bagaimana sepasang suami istri itu tampaknya merugi selama 4 tahun dengan memberikan bekal makanan gratis untuk pemuda tersebut. Tetapi mereka tidak mempermasalahkan soal untung rugi. Mereka hanya bersedia untuk menolong pemuda tersebut, bahkan mereka tidak pernah memikirkan tentang balasan apa yang akan mereka terima. Mereka hanya tulus menolong pemuda tersebut. Namun kita dapat melihat bahwa Tuhan itu tidak tinggal diam. Tuhan mengamati semua pengorbanan suami istri tersebut dan tiba waktunya mereka pun menuai apa yang telah mereka tabur.
Walaupun kelihatannya mereka merugi pada awalnya, tetapi Tuhan kembalikan berkali lipat apa yang mereka tabur. Mereka diberkati dengan keuntungan yang tak terduga. Dalam kenyataan, tidak semua orang bersedia untuk dirugikan. Semenjak kejatuhan manusia ke dalam dosa pada masa Adam dan Hawa, manusia cenderung lebih memikirkan keuntungan diri dan sebisa mungkin menghindari kerugian. Salah satu contohnya tercatat dalam Alkitab, yaitu dalam Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26. Tentang seorang muda yang kaya datang kepada Yesus dan bertanya, apa yang harus dilakukannya untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus pun mengingatkannya untuk menuruti segala perintah Allah, yaitu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, menghormati ayah dan ibu, serta mengasihi sesama manusia. Tetapi seorang muda itu berkata bahwa semuanya itu telah diturutinya dan bertanya kembali, apa lagi yang masih kurang? Dalam Matius pasal 19 ayat 21 dan 22, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Orang muda yang kaya ini berpikir bahwa selama ini ia sudah menjadi anak Tuhan yang baik, taat, dan berkenan kepada Tuhan. Dia berpikir pasti Tuhan sudah sangat-sangat senang dengan gaya hidupnya, dengan apa yang sudah dilakukan. Bisa juga banyak dari kita berpikir demikian. Kita rajin beribadah setiap minggu, membaca Alkitab setiap hari, tidak pernah lupa berdoa, kita menilai diri kita cukup baik. Tapi ketika diperhadapkan dengan pilihan untuk berkorban yang bisa merugikan, kita menolak untuk taat seperti orang muda tersebut. Sungguh amat disayangkan, banyak orang yang hanya mau taat ketika perintah tersebut mendatangkan keuntungan baginya. Tapi ketika dirinya dituntut untuk berkorban, bahkan sampai harus menderita kerugian, ia memilih untuk pergi dan melemparkan kesempatan tersebut kepada orang lain. Bahkan tak jarang, seseorang menghitung untung rugi terlebih dahulu sebelum melakukan segala sesuatu. Contoh, apakah dengan berteman dengannya akan menguntungkanku? Bila iya, maka aku mau berkenalan dengannya dan mengenalnya lebih jauh. Tapi kalau tidak, aku akan berusaha menjauhinya daripada hanya membuang-buang waktu saja. Dalam hal pelayanan, ada orang yang berpikir apakah sebuah pelayanan yang ditawarkan akan mendatangkan keuntungan baginya. Mungkin untuk menyalurkan hobi, meningkatkan skill, ketenaran, pamor, bisa memperluas koneksi, dan lain sebagainya. Tapi kalau tidak, ia akan serta-merta menolak karena merasa tidak ada untungnya. Bahkan ada orang yang lelah mengkompromikan kesetiaannya demi mencari untung yang lebih besar. Mereka berpikir, buat apa bertahan setia dengan pasangan kau bisa mendapatkan yang lebih kaya? Buat apa bertahan setia melayani Tuhan di sebuah gereja bila ada tawaran yang lebih menarik? Dan pikiran mereka hanyalah untung, dan untung. Orang yang demikian tidaklah berkenan. Jangankan terhadap Tuhan, terhadap sesama manusia saja belum tentu berkenan. Karena hanya mau menangnya sendiri, mau enaknya sendiri, tanpa peduli dampaknya terhadap hidup orang lain. Bila hidupnya seperti itu, bagaimana mungkin bisa memberikan kesaksian hidup yang baik? Bagaimana mungkin orang lain bisa mengenal Tuhan melalui kehidupannya? Apalagi sampai memenangkan jiwa bagi Tuhan, bila hidupnya saja bukannya memuliakan nama Tuhan, melainkan mempermalukan nama Tuhan. Bukannya hidupnya menjadi teladan dan kesaksian yang baik, sebaliknya justru hidupnya menjadi batu sandungan. Sungguh sangat disayangkan. Orang demikian sesungguhnya tidak memiliki kasih terhadap Tuhan dan sesama. Yang dikasihinya hanyalah dirinya sendiri, karena hidupnya hanya berfokus
pada diri sendiri. Padahal firman Tuhan telah berkata bahwa hukum yang pertama dan terutama adalah di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bagaimana mungkin ia mengaku mengasihi Tuhan bila dia menolak menaati apa yang menjadi kehendak Tuhan? Bila ia masih mengedepankan dirinya sendiri atas jiwa-jiwa yang Tuhan kasih. Bagaimana mungkin ia mengaku mengasihi sesama bila tidak peduli kerugian yang dialami sesamanya oleh karena keputusan yang telah diambilnya? Bila hanya mengutamakan keuntungan diri sendiri, masih adakah kasih kepada Tuhan dan sesama dalam hatinya? Marilah kita bandingkan dengan perumpamaan tentang harta terpendam sebagaimana tercatat dalam Matius pasal 13 ayat 44. Harta kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Sesungguhnya akan ada sukacita, arti dan nilai di dalam mengikut Tuhan yang membuat orang bersedia rela meninggalkan segala sesuatu. Para murid meninggalkan jalan mereka untuk mengikut Yesus. Yakobus dan Yohanes meninggalkan perahu dan ayam mereka untuk mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti meninggalkan kecintaan terhadap hidup kita sendiri. Mengikut Yesus adalah hal yang begitu indah, lebih indah dari hal-hal yang terbaik dalam hidup. Bahkan Tuhan Yesus sendiri telah memberikan teladan dalam berkorban. Dia meninggalkan surga yang mulia, rela kehilangan penghormatan para malaikat dan kemuliaan, dan bersedia memperoleh penghinaan dan aniaya di dunia ini. Bahkan dia rela mengorbankan nyawanya di atas kayu salib bagi manusia yang berdosa. Adakah kita merasa tuntutan Tuhan terlalu berat? Sesungguhnya apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita melampaui apa yang Dia minta daripada kita. Itulah sebabnya perumpamaan ini mengatakan bahwa mereka yang mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, dengan rela, dengan menderita kerugian, dengan berkorban dan meninggalkan segala sesuatu akan berbahagia. Karena mereka seperti orang yang menemukan harta yang tersembunyi. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Orang lain mungkin menertawakan karena apa yang dilakukannya dianggap sebuah kebodohan. Buat apa menjual seluruh harta hanya demi sebuah ladang? Tetapi orang yang membeli ladang itu hanya tertawa dalam hatinya. Karena dia tahu ada harta terpendam yang jauh lebih berharga dari harga yang telah dibayarkannya. Maka dari itu, marilah kita renungkan sejenak. Sudahkah kita bersedia rela menderita kerugian dan berkorban demi mengikut Yesus? Demi mengikuti apa yang menjadi kehendaknya dan hidup menyenangkannya. Semakin kita bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, maka pengorbanan kita tidak akan terasa seperti pengorbanan. Karena kita melakukannya untuk pribadi yang kita kasih, yaitu Tuhan Yesus. Jika Kristus terlebih besar dari segala sesuatu dalam hidup, maka apapun yang kita korbankan bagi Kristus sebenarnya tidak akan membawa kita ke dalam kerugian apapun. Karena apa yang diperoleh di dalam Dia jauh lebih besar daripada apa yang kita lepaskan. Teladanilah Yesus yang sudah berkorban bagi kita, sehingga kita pun bersedia dirugikan demi jiwa-jiwa dimenangkan dan nama Tuhan dipermuliakan. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu sepenuh hidupku. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan
buktikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Berjuta jiwa tak tahu kemana kan pergi. Berjuta tangan terulur menantikan kasih. Oh Tuhan, jadikanlah hidupku alat kasih-Mu dan memuliakan-Mu seumur hidupku. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Melayani dan mengasihi-Mu. Yang ketiga, tidak bersedia bila kenyamanannya terganggu. Suatu hari, seorang raja mendapatkan hadiah seekor anak burung elang. Sang raja melihat anak elang itu begitu elok dan pastinya akan indah bila anak elang tersebut dapat terbang tinggi. Sang raja pun meminta pegawai istananya untuk melatih anak elang tersebut. Namun sudah berbulan-bulan lamanya belum ada yang berhasil melatih anak elang tersebut sampai bisa terbang tinggi. Walaupun sudah berbagai usaha dilakukan, elang itu tetap saja tidak beranjak dari dahannya. Maka dari itu raja pun memanggil seorang pelatih burung tersohor di negerinya untuk melatih elang tersebut. Tidak dibutuhkan waktu lama, raja pun dapat melihat elang tersebut sudah terbang tinggi. Dengan penuh penasaran, sang raja bertanya kepada pelatih tersebut apa yang telah dilakukannya. Pelatih itu pun menjawab, "Saya hanya potong cabang pohon yang selama ini dihinggapinya. Dahan itu membuatnya nyaman sehingga tidak bisa terbang tinggi." Demikian pula halnya dengan hidup kita. Kita diciptakan untuk dapat terbang tinggi, untuk bisa hidup menjadi teladan dan berkat bagi sesama, untuk bisa berhasil sehingga memiliki kesaksian hidup yang bisa memuliakan nama Tuhan. Tetapi sayangnya banyak orang tidak mau meninggalkan zona nyamannya, tidak mau kenyamanannya terusik atau terganggu, sehingga tidak heran bila hidupnya pun tidak mengalami terobosan dan perubahan yang berarti, karena kenyamanan seringkali merupakan musuh bagi kemajuan. Sesungguhnya semua orang memiliki zona nyaman. Secara alami kita cenderung tertarik pada tempat, situasi, atau orang-orang yang membuat kita merasa aman dan nyaman. Ada yang merasa nyaman jika bekerja seorang diri tanpa campur tangan orang lain. Tetapi yang lain nyaman jika bekerja secara kelompok. Ada yang merasa nyaman jika melayani tempat yang tidak terlihat. Tapi ada yang nyaman bila melayani tempat yang tersorot oleh banyak orang. Ada yang nyaman berinteraksi dengan banyak orang, bahkan orang baru sekalipun. Tapi ada yang penyendiri dan tidak nyaman untuk memulai pembicaraan dengan orang lain dan lain sebagainya. Kecenderungan manusia adalah mengejar hal-hal yang membuatnya nyaman, sehingga tanpa disadari menjadi terjebak dalam zona nyaman yang diciptakannya sendiri. Padahal zona nyaman tersebut akan membuat kita tidak lagi produktif dan responsif, sehingga cepat atau lambat dapat berakibat seseorang mengalami kemunduran dalam hidupnya. Meskipun hal-hal yang membuat nyaman tersebut tidak selalu merupakan hal yang buruk, namun dapat menghalangi kita untuk menjalani hidup dan melayani Tuhan secara maksimal.
Marilah kita belajar dari Abraham yang dahulu bernama Abram. Abram dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya, menuju sebuah negeri yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya. Berdasarkan pertimbangan manusia, Abram sudah berada dalam kondisi yang nyaman. Ia hidup di tanah leluhurnya. Artinya ia sudah sangat mengenal situasi wilayah dan kondisi tanah di sana. Abram juga memiliki banyak harta dan orang-orang yang mengikutinya. Bisa dikatakan Abram sudah berada pada situasi hidup yang minim resiko. Hanya tinggal menikmati hidup tanpa perlu bersusah payah lagi. Namun itu semua berubah ketika Tuhan memanggil Abram untuk meninggalkan tanah nyaman tersebut menuju sebuah wilayah asing yang penuh resiko. Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Di usianya yang sudah tidak muda, 75 tahun, Abram dipanggil untuk keluar dari zona nyaman. Bagi Abram untuk pindah ke suatu tempat yang baru, itu artinya dia harus beradaptasi dengan hal-hal yang baru. Harus repot-repot membawa seluruh harta bendanya berjalan kaki ke tempat yang belum tahu di mana arah tujuannya. Mungkin ia harus belajar hal baru dan lain sebagainya, yang tentunya sangatlah tidak nyaman. Namun puji Tuhan, Abram mengambil sebuah langkah iman untuk keluar dari zona nyamannya. Seperti yang tercatat di dalam Kejadian pasal 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih besar dari apa yang bisa dibayangkannya. Dan melalui ketaatannya untuk terobos dengan iman keluar dari zona nyaman, Abraham pun mengalami kemajuan iman sehingga hidupnya dapat menjadi berkat bagi banyak bangsa. Bahkan Abraham disebut sebagai bapa orang beriman. Pemanggilan itu semata-mata bukan mempersulit Abram, melainkan untuk membawa Abram memasuki tahap baru bagi hidupnya serta mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Ketidaknyamanan memang tidaklah menyenangkan secara daging manusia karena kita dituntut untuk terus beradaptasi, berkorban dan bayar harga. Namun dalam penyertaan Tuhan, ketidaknyamanan dapat menjadi cara untuk mempersiapkan kita mengalami serta menjadi saluran berkat sebagaimana yang dialami oleh Abram. Seperti tanah liat yang harus melewati serangkaian proses pembentukan. Tanah liat itu harus dibersihkan dari segala kotoran yang melekat. Ia harus ditekan-tekan agar mudah dibentuk, lalu dipanaskan dalam suhu yang tinggi. Semua proses ini sama sekali tidak menyenangkan. Tetapi jika tidak dilakukan, maka tanah liat akan selamanya tetap menjadi tanah liat. Tidak akan pernah berubah menjadi bejana yang indah. Mungkin ada di antara kita yang merasa Tuhan sedang menarik kita keluar dari zona nyaman. Mungkin Tuhan menunjukkan beberapa area dalam hidup kita yang perlu diperbaiki. Mungkin Tuhan menunjukkan beberapa kebiasaan yang perlu dilatih sebagai persiapan babak kehidupan dan pelayanan ke level selanjutnya. Walaupun rasanya berat, bahkan mungkin nyaris mustahil. Tapi percayalah selalu kepada pimpinan Tuhan, Sang Penjunat, Pembuat bejana. Tuhan tahu keindahan karyanya setelah nanti selesai dibentuk. Tidak ada kenyamanan di dalam zona pertumbuhan, tetapi anugerah Tuhan akan memampukan kita untuk terus bertumbuh semakin serupa dengannya. Sehingga hidup kita dapat menjadi teladan dan berkat bagi banyak orang di sekitar kita. Walaupun dalam prosesnya ada tantangan, pergumulan yang harus dihadapi. Tapi ingatkanlah diri senantiasa selalu untuk jangan menyerah dan bersabarlah. Karena Tuhan belum selesai membentuk hidup kita. Semuanya akan menjadi indah pada waktunya Tuhan. Saat kita bersedia menjalani proses di mana kehidupan kita sekarang sudah menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, kita akan terpesona atas karya dan kemurahan Tuhan serta kasih karunia-Nya yang memampukan kita menang dan masuk dalam rencananya.
terpesona melihat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Tak sekalipun Kau kecewakan, selalu setia, tak ingkar janji dalam hidupku. Ini aku di hadapan-Mu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang Kau mau. Kini aku sujud berlutut menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencana-Mu. Ku terpesona melihat semua kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidupku. Tak sekalipun Kau kecewakan, selalu setia, tak ingkar janji dalam hidupku. Ini aku di hadapan-Mu, ku serahkan diriku apa adanya. Tak ada lagi keraguanku, bentukku jadi seperti yang Kau mau. Kini aku sujud berlutut menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Aku percaya Engkau yang sanggup bawa diriku masuk indah rencana-Mu. Bawa diriku masuk indah rencana-Mu. Apa yang sudah dibahas dan dipelajari di atas kiranya boleh menjadi berkat bagi hidup rohani dan pertumbuhan iman kita. Kiranya kita semua dapat memahami dengan baik dari apa yang didengar sehingga dapat dilakukan atau dipraktikkan dengan baik di dalam kehidupan ini. Dan senantiasa menjadi manusia yang bersedia menjadi teladan dan berkat bagi hidup banyak orang. Mari kita ingat kembali dengan apa yang sudah kita pelajari di atas. Ciri-ciri manusia yang tidak bersedia menjadi teladan dan berkat antara lain: 1. Tidak bersedia untuk mengalah. 2. Tidak bersedia dirugikan. 3. Tidak bersedia bila kenyamanannya terganggu. Pastikan
kita menyadari dan memilih untuk menjadi manusia yang bersedia menjadi teladan dan berkat. Bukan sebaliknya, menjadi manusia yang tidak bersedia. Dengan demikian hidup kita akan semakin berarti, bernilai, berbobot, dan berdampak bagi banyak orang, serta nama Tuhan dapat dipermuliakan. Semua karena kemurahan dan kasih karunia Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari ingatkan diri senantiasa akan menentukan pilihan dengan baik, bahwa kita akan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi manusia yang senantiasa bersedia untuk menjadi berkat dan teladan, bukan menjadi manusia yang tidak bersedia dan nyaman dan tidak mau mengalah dan tidak mau dirugikan. Mari kita ingat dengan baik-baik sehingga kita akan senantiasa menjadi anak Tuhan. Dimanapun kita berada, kita akan mempermuliakan nama Tuhan dan jiwa-jiwa bisa dimenangkan dengan kesaksian hidup kita yang dahsyat dan luar biasa. Semua juga karena kasih karunia Tuhan. All by grace. Mari kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk acara All by Grace. Dan kami mau sungguh-sungguh belajar, mengerti, dan sadar diri dengan baik bahwa kami harus menjadi manusia, apalagi sebagai anak Tuhan yang senantiasa bersedia menjadi teladan dan berkat bagi hidup banyak orang. Selama ini Tuhan kami tidak menyadari kalau kami senantiasa malah bukannya menjadi manusia yang bersedia, tapi lebih banyak kali menjadi manusia yang tidak bersedia, menjadi berkat, menjadi teladan, dan dalam banyak hal sungguh-sungguh sangat-sangat tidak memiliki kesaksian hidup yang baik. Dengan acara program All by Grace saat ini Tuhan, kami menyadari dan kami perlu berubah, kami perlu terobosan, kami perlu tidak boleh sama lagi. Dan kami mau sungguh-sungguh Tuhan disadarkan, dan kami mau ke depan bertekad mau menjalani satu kehidupan yang benar-benar bersedia dalam segala hal yang Tuhan percayakan, bersedia untuk melakukan kehendak Tuhan, dan bersedia untuk mengikuti pimpinan dan apapun yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami dan masa depan kami. Karena kami tahu Tuhan, pimpinan-Mu adalah yang terbaik, rancangan-Mu adalah yang terbaik dan penuh dengan damai sejahtera. Tolong kami sehingga kami bisa menjadi teladan, menjadi kesaksian hidup bagi hidup banyak orang dengan kami bersedia, dan kami sungguh-sungguh boleh diteladani oleh banyak orang yang ada di sekitar kami, di dalam kehidupan kami, dalam keluarga kami, dengan semua orang yang kami kenal. Terima kasih Tuhan, kami mengerti sekarang kami harus bersedia mengalah, bersedia dirugikan, dan bersedia diganggu kenyamanannya oleh Engkau, yang mana kesemuanya baik buat hidup kami, karena Engkau memiliki rencana yang indah atas hidup kami, sehingga kami benar-benar akhirnya muncul Tuhan setelah masuk dalam proses pembentukan bejana, kami akan terbentuk menjadi manusia yang dahsyat, yang luar biasa, yang bisa Engkau pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Misalkan semua pemirsa All by Grace saat ini, dimanapun berada, yang sedang sedih, yang sedang bermasalah, yang sedang mengalami tantangan apapun juga. Mungkin disebabkan karena tidak bersedianya di masa lalu, di masa lampau, dengan segala konsekuensinya yang harus dihadapi saat ini. Tapi kami percaya kasih karunia yang kemurahan-Mu akan turun, dan kuasa-Mu dan kasih-Mu akan nyata dalam hidup kami. Saat kami bersedia Tuhan, kami akan dipulihkan oleh-Mu, dan hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.
Ya, buat Anda yang sudah mengerti, yang sudah menyadari bahwa kita harus menjalani satu kehidupan yang bersedia. Tapi Anda berkata, yang aku alami tidak sesuai apa yang aku dengar saat ini. Aku sering mengalah dan aku sering dirugikan dan aku sering kenyamanan terganggu. Tapi mana hasil akhirnya hari ini? Aku miskin, susah, sendiri, dan. Ya, ketahuilah. Mungkin Anda saat ini adalah masa dalam proses, masa dalam penantian. Anda harus mengerti, hidup itu adalah proses. Di mana proses sedang terjadi, kalau Anda menyadarinya, Anda akan bersedia masuk dalam proses dengan sikap hati. Anda harus mengerti, kalau Tuhan izinkan, pasti mendatangkan kebaikan. Anda cuma perlu sabar menanti dalam masa proses, sehingga Tuhan akan munculkan Anda sebagai seorang pemenang. Mungkin Anda dirugikan, tapi nanti Anda akan lihat Tuhan yang akan menjadi pembela. Karena kebenaran is kebenaran. Karena Tuhan tahu apa yang kita tabur, pasti kita akan tuai. Kalau benar kita sudah menabur dengan baik, sesuai apa yang Tuhan perintahkan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan pimpinan Tuhan, percaya kita pasti akan menuainya indah pada waktunya. Jangan tidak percaya, bersedialah untuk tetap melakukan. Jangan bersungut-sungut, marah, dan kecewa. Mari kita berdoa. Buat Anda yang sedang mengalami masalah dan tantangan, mungkin Anda berkata, aku tidak tahu kenapa aku sakit. Aku tidak tahu kenapa aku miskin. Aku tidak tahu kenapa aku susah menderita. Aku tidak tahu kenapa aku mengalami banyak sekali hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupku. Ya, tidak masalah. Semuanya kita akan serahkan kepada Tuhan apapun situasi kondisimu saat ini. Mata Tuhan selalu tertuju kepadamu. Anda cuma perlu percaya itu. Dan Tuhan tahu bagaimana memberikan jalan dan solusi yang terbaik saat kita percaya, berharap kepadanya. Mari kita berdoa untuk hal ini bersama. Bapa yang di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tahu Tuhan dengan protes-protes di dalam hati yang tidak terlihat oleh orang. Bagaimana kami merasa Tuhan, kami sudah melakukan bagian kami. Bagaimana kami sudah mengalah, bagaimana kami sudah dirugikan, bagaimana kami sudah terganggu kenyamanan. Tapi masih saja kami mengalami banyak hal yang sepertinya sangat-sangat membuat sedih, sakit hati, marah dan benci. Tuhan tolong berkasih karunia saat ini kepada kami semua, apapun situasi, kondisi, keadaan, masalah dan pergumulan dan tantangan kami. Apapun yang sedang kami hadapi dengan segala masalah dan apapun yang namanya Tuhan kesulitan yang sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, yang ada adalah semakin gelap jalannya, semakin tidak ada jalan. Ingat baik-baik, kita percaya saat ini juga kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu kepada kami semua saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang sedang kami alami, apapun yang sedang terjadi, tolong kami Tuhan, biarlah kami boleh dibukakan hati dan pikiran kami, dan semua apapun asumsi, pikiran, konsep, prinsip yang negatif, yang salah, yang tidak sesuai dengan kebenaran-Mu, Tuhan Engkau angkat semuanya dalam nama Yesus. Dan kami akan taklukkan hati dan pikiran kami hanya kepada satu nama, Yesus Kristus, sehingga kami tahu Tuhan, kami boleh peka dengan apa yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, dan kami boleh menjalaninya dengan bahagia.
bukan bersungut-sungut. Kami akan melihat jalan terbuka, pintu terbuka bagi kehidupan kami, bagi masa depan kami, bagi masalah, solusi, dan tantangan yang sedang hadapi. Karena kami tahu Tuhan Kau Immanuel, sekali Engkau menyertai, Engkau selamanya menyertai. Nyatakan Tuhan sekali lagi juga kemurahan-Mu, semua masalah, tantangan apapun terselesaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini Tuhan, apapun yang menjadi sakit penyakit bagi kami semua pemirsa All by Grace yang selama ini kami sadari sakit ini, sakit itu, atau yang di bawah sadar kami tidak tahu kami sedang sakit. Apapun itu namanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang Maha Tahu, Engkau bisa sehatkan kami semua kondisi apapun kami Tuhan, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus saat ini, karena oleh bilur-bilur Yesus di atas kayu salib semua penyakit kami sudah disembuhkan, dan kami akan terima kesembuhan daripada-Mu. Bukan saja kami tubuhnya sembuh, tapi jiwa kami juga sehat, roh kami juga sehat, dan tubuh kami juga sehat. Dengan tubuh, jiwa, roh yang sehat, kami akan sungguh-sungguh menjadi manusia yang bersedia menjadi teladan dan berkat bagi hidup banyak orang. Dan kami akan sabar dalam proses untuk benar-benar melihat kemuliaan Tuhan pasti akan dinyatakan. Dan kami mau percaya dengan iman bagaimana Engkau sudah memberkati kami, dan kami hanya bersyukur saja kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau akhiri acara All by Grace ini. Biarlah Tuhan Kau sendiri akan memberkati setiap pemirsa All by Grace. Damai sejahtera dari Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan daripada Roh Kudus turun atas kami semua, sehingga kami sungguh-sungguh boleh diberkati menjadi anak-anak Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan kami semua pemirsa All by Grace, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dalam masa-masa menunggu Tuhan kedatangan-Mu yang kembali, kami boleh kedapatan Tuhan, boleh setia kepada-Mu, setia dengan apa yang Engkau percayakan, dan apapun yang kami kerjakan dengan kedua tangan kami boleh berhasil, dan kami boleh menjadi berkat, dan nama Tuhan dipermuliakan, dan kami akan memiliki kesaksian hidup yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, dan kami akhiri acara All by Grace ini. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Dengan demikian berakhirlah sudah acara All by Grace episode ini. Sampai bertemu kembali pada Jumat depan dengan waktu yang sama. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Immanuel. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik tubuh, jiwa, roh sehat senantiasa. Haleluya. Amin. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi.
Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tuhan Yesus memberkati semuanya. Sampai ketemu minggu depan. All by grace.